Oke guys, kita akan masuk pembahasan mengenai saham biasa ya. Nah, saham biasa itu adalah saham ordinary ya, ya atau ordinary share ya. Kenapa disebut saham biasa ya? Karena ya nggak tidak memiliki hak yang istimewa. Jadi haknya itu ya hak yang ini ya, hak yang ini. Nah ini ya, hak atas dividen, hak untuk memilih dewan direksi, dan hak untuk memperoleh sisa aset ketika likuidasi. Nah ini semua hak-hak yang diperoleh ketika kamu memiliki saham biasa dari suatu perusahaan. Nah, kalau preference semuanya terlebih dahulu, tapi kita nggak punya hak untuk memilih direksi. Nah, jadi saham biasa adalah saham as usual. Nah, hierarki penerbitannya seperti ini ya, sudah saya bahas pada video sebelumnya sedikit bahwa ada yang dinamakan authorized shares. Ya, authorized shares ini disebut juga modal dasar. Ya, jadi yang tadi ya, apa namanya, authorized shares itu misalkan kita punya 1.000 juta lembar ya, 1.000 juta lembar. Nah, ini yang authorized shares ya. Kemudian issued shares-nya adalah apa? Dari 1.000 lembar ini yang dimiliki oleh pemegang saham utama misalkan adalah 200 juta lembar ya. 200 juta lembar ya. Kemudian yang dimiliki ini apa namanya, pemegang saham awal ya, inisialnya, inisial. Kemudian yang atau ini awal deh ya. Kemudian misalkan yang diperdagangkan di bursa diambil ya dari, karena 100 kurang 200 sehingga sisanya adalah 800 gitu ya. Nah, 800 juta. Nah, inilah yang dinamakan saham portepel atau saham unissued ya, portepel ya. Nah, kalian silahkan lihat istilah ini di Undang-Undang Cipta Kerja ya, atau Omnibus Law. Nah, kemudian yang diterbitkan diambil dari 800 ini berupa misalkan 100 juta lembar ini akan diperdagangkan di bursa gitu ya. Nah, inilah yang akan masuk ke dalam initial public offering ya. Nah, pertanyaan saya, Pak, modal dasarnya yang mana? Tetap yang 1.000 ya. Pak, mau issued shares-nya yang mana? Ya issued shares-nya adalah berapa? Nah, adalah yang 200 ditambah dengan yang IPO. Sama dengan berapa? 300. Nah, itulah yang dinamakan issued shares dan outstanding ya. Nah, inilah yang dinamakan issued shares ya. Oke. Nah, kemudian outstanding shares mana? Ya ikut ya. Jadi kalau yang dinamakan issued shares apa modal ditempatkan ini adalah ketika kita memesan dah tapi belum dibayar gitu. Nah, kalau yang sudah disetor berarti udah dipesan dan juga sudah dilunasi. Jadi kita beli saham, kita mesen dulu, mau mesen misalkan 100 juta lembar, ya ketika udah dibayar maka statusnya menjadi modal ditempatkan dan disetor. Ya, seperti itu. Nah, kalau outstanding share yang mana Pak? Yang 300 ini. Ya, kalau ada treasury shares, maka dia akan mengurangi outstanding shares. Ya. Nah, kemudian ya kita bahas dulu saham portefel itu apa Pak? Saham portefel itu adalah unissued. Nah, kalau kalau ternyata IPO-nya 100 berarti sisanya adalah 700. Nah, 700 inilah yang dinamakan portefel setelah IPO ya atau unissued ya. Dan ketika nanti ada stock split, justru kita mengambil jatah dari saham portefel untuk apa namanya melakukan stock split. Apabila stock splitnya lebih dari 1.000, maka harus dirubah ADART-nya, gitu ya, harus diubah akte perusahaannya, harus ke notaris dulu, harus ke Kementerian Keuangan dulu untuk melapor dan sebagainya ya. Nah, oke, nah sekarang kita kembali lagi ke sini ya, treasury shares. Nah, ketika kita ada treasury shares, artinya apa? Dibeli kembali, gitu ya. Dari 300 ini, misalkan 50 dibeli, gitu ya, 50 dibeli oleh si perusahaan. Maka yang beredarnya menjadi tidak lagi 300, tapi harus dikurangi dari 250. Berapa? Menjadi netnya adalah 250 juta lembar. Nah, inilah yang dimaksud dengan treasury shares ya. Ketika dibeli kembali oleh perusahaan, namanya adalah buyback ya, buyback. Dan itu adalah aksi korporasi ya kalau di bursa efek. Nah, tadi ini ya saham portefel yang sisanya ini ya, yang 700 ya. Oke, itu adalah hierarki dari penerbitan saham ya. Kemudian saham itu sendiri ada diterbitkan pada nilai par dan tanpa nilai par ya. Nah, pada nilai par contohnya seperti ini ya. Jadi 2 Januari Mekarjaya menerbitkan 1 juta lembar, nilai parnya adalah 100 per lembar. Harga jualnya adalah 500 juta ya. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa harga jualnya itu adalah ya tinggal dibagi dengan 1 juta ya. Sama dengan market value-nya adalah yang 500 ini ya. Sehingga kita tinggal jurnalnya gimana? Karena diketahui par value ya gampang, tinggal cash
500 juta ya. 1 juta yang ini udah ada ya 500 juta. Kemudian share kapitalnya berapa? 100 juta. Ya. Tinggal 1 juta dikali 100. Sisanya masuk ke ordinary. Ya, seperti itu. Nah, ada juga yang dinamakan saham tanpa nilai par. Nah, ini tidak artinya kalau tanpa nilai par berarti yang RP 100 ini nggak ada gitu ya. Jadi langsung aja masuk ke yang 500. Nah, langsung dicatatnya share kapital semuanya, tidak ada share premium ya. Kenapa dilakukan? Karena untuk menghindari kewajiban kontingensi ya, seperti ini ya. Kewajiban kontingensi. Kemudian untuk menghindari kebingungan dalam mencatat penyesuaian nilai wajar. Jadi kalau misalkan kita ada nilai par kan pencatatannya itu seperti yang tadi ya, adanya apa namanya? Adanya seperti ini nih ya, ada share capital dan share premium gitu ya. Nah, agar sederhana maka tidak ada nilai par yaitu langsung aja share capital ordinary ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang dimaksud dengan kewajiban kontingensi itu adalah apa? Itu adalah berupa apa? Kewajiban kontingensinya berupa apabila ya ini kan nilai par itu adalah nilai minimum ya. Kalau ternyata market value-nya itu adalah misalkan turun bukan 100 tapi misalkan 50 gitu ya. Nah, gimana dong? Maka share capital-nya tetap 100 tapi nanti akan tergerus return earnings gitu ya atau ya pada dasarnya nanti akan tergerus juga gimana nih? Market value-nya 50, sedangkan share capital-nya 100 ya. Nah, inilah yang dimaksud, inilah yang akan menimbulkan dispute ya. Ketika sahamnya dijual ternyata market value-nya jatuh menjadi saham gocap apa namanya? Saham apa namanya? 50 perak gitu ya, gocap gitu ya. Nah, maka sedangkan nilai par-nya adalah 100, maka ini di bawah market value-nya di bawah nilai par. Nah, ini gimana nanti pencatatannya? Nah, akhirnya ini akan menimbulkan contingent liabilities ya, akan menimbulkan sengketa nantinya ya, sengketa bahwa wah ini nggak becus nih cara ngurus perusahaannya sehingga nilai sahamnya jadi terkoreksi sangat signifikan. Nah, jadi agar tidak ada nilai apa namanya terhindar dari adanya kemungkinan litigasi tadi karena penjualan saham yang di bawah nilai par, maka dihapus aja sekalian nilai parnya. Nah, gitu idenya ya. Ya udah jadi nanti semuanya adalah share capital gitu. Nah, tapi masalahnya adalah tidak semua negara mengizinkan hal tersebut. Indonesia salah satunya. Pokoknya kalau di Indonesia harus ada nilai parnya ya. Oleh karena itu ketika perusahaan tersebut dalam akte perusahaannya ternyata tidak dicantumkan nilai nominal atau nilai par, maka ketika dia berada di Indonesia, dia harus bikin yang namanya stated value ya, stated value. Nah, oleh karena itu stated value inilah nanti akan sama seperti yang nilai par ini ya. Diperlakukan sama seperti nilai par. Jadi ada stated value-nya ya, seperti itu. Jadi, nah, contohnya seperti ini. Pada tanggal 2 Januari soal yang sama dengan yang atas, dia 1 juta lembar saham tapi tanpa nilai par, harga jualnya adalah 500 juta. Nah, kalau tanpa nilai par langsung ya cash pada share capital sebesar 500 juta ya. Nah, kalau ada stated value, maka gimana? Nah, nanti stated value itu kita catat sebagai share capital. Selisihnya antara nilai par, nilai market dengan stated value itu masuk ke share premium, ya. Seperti itu. Misalkan, kalau misalkan stated value-nya di state adalah 100 gitu ya. 100 ini stated ya, stated value, stated atau stated value sama dengan 100 ya. Maka gimana cara penjurnalannya ya? Tinggal bikin aja cash gitu ya. Pada share capital SC berapa? 100 kali 1 juta, 100 juta ya. Nah, maka selisihnya adalah share premium. Nah, berapa? 400 juta ya. Dan di sini adalah 500 cash. Nah, ini mirip seperti yang at par value ini. Seperti itu ya kalau yang stated. Oke, itu aja. Nanti kita lanjutkan pada video yang selanjutnya. Terima kasih.